Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Bagus Dawan dari kelas 12 RPL 1 SMKN 8 Jember. Jadi, saat ini saya akan menjelaskan aplikasi yang saya buat, yaitu sistem kasir sederhana. Sebelum melihat ke hasilnya, marilah kita melihat database-nya terlebih dahulu. Kita cari yang namanya sistem kasir PraUKK. Di sini terdapat tabel detail penjualan, tabel pelanggan, tabel penjualan, TP produk, dan tabel user. Kita akan melihat TP detail penjualan terlebih dahulu. Kita klik, lalu struktur. Di sini saya menggunakan detail ID menggunakan integer 11, penjualan ID menggunakan varchar 11, produk ID menggunakan integer 11, jumlah produk menggunakan integer 11 juga, lalu subtotal menggunakan desimal 10,0. Lalu kita akan beralih ke tabel pelanggan. Di tabel pelanggan, saya menggunakan pelanggan ID menggunakan integer 11, nama pelanggan menggunakan varchar 225, alamat menggunakan teks, serta nomor telepon menggunakan varchar 255. Lalu kita bergeser ke TP penjualan. Saya menggunakan penjualan ID, varchar 11, tanggal penjualan menggunakan date time, total harga menggunakan desimal 10,0, lalu pelanggan ID menggunakan integer 11, serta user ID menggunakan integer 11. Lalu kita bergeser ke tabel produk. Di sini terdapat produk ID menggunakan integer 11 juga, lalu nama produk menggunakan varchar 225, lalu harga desimal 10,0, dan stok menggunakan integer 11. Lalu ada juga TP user. Di TP user, saya menggunakan user ID sebagai primary key dan menggunakan integer 11, nama user menggunakan varchar 25, username menggunakan varchar 25, dan password menggunakan varchar 255. Sesudah kita melihat tabel-tabel yang ada di aplikasi sistem sederhana, marilah kita melihat hasilnya. Jadi ini adalah halaman login untuk mengarahkan kita ke role admin, ke halaman role admin atau role petugas. Jadi di sini terdapat logo, lalu kita bisa menginputkan username dan password. Lalu untuk login ke halaman admin, kita coba memasukkan username yang bernama admin dan mengisi passwordnya. Lalu kita coba login, dan otomatis kita akan ke redirect ke halaman dashboard admin. Jadi di halaman dashboard admin, kita bisa melihat total pelanggan yang berjumlah 11, lalu data produk yang berjumlah 2, dan data transaksi yang berjumlah 4. Lalu kita bisa melihat juga total transaksi sebesar 215.000. Lalu selanjutnya kita akan ke halaman master data pelanggan, yang dimana kita bisa melihat data pelanggan sebanyak ini. Lalu kita coba menambahkan data pelanggannya tersebut. Kita klik tambah, kita isi nama pelanggan, alamat, dan nomor HP. Kita isi namanya Evan, alamat Semboro, Kendalan, lalu kita masukkan nomor HP-nya. Lalu kita klik simpan. Maka otomatis data tersebut tersimpan di pagination nomor 2. Dan ini dia data yang sudah kita tambahkan. Lalu kita bisa mengedit data tersebut. Kita klik edit. Kita tambahkan nama saja, Evan Bagus. Kita klik simpan perubahan.
Lalu otomatis data tersebut teredit seperti ini. Lalu kita juga bisa menghapus data tersebut. Kita klik hapus. Oke. Nah, data tersebut akan otomatis terhapus seperti ini. Lalu kita akan beralih ke halaman data kasir. Di sini terdapat data kasir 1, terus emailnya kasir, dan role. Kita juga bisa menambahkan data kasir tersebut, mengedit dan menghapus. Kita coba dulu menambah. Kita tambah emailnya kasir2@gmail.com. Lalu kita masukkan username-nya kasir2 dan mengisi password. Lalu kita klik simpan. Nah, jadi otomatis data tersebut tersimpan. Kita coba edit terlebih dahulu. Kita rubah menjadi kasir3 dan simpan perubahan. Nah, data tersebut akan teredit seperti ini. Lalu kita bisa menghapus juga seperti ini. Kita hapus, klik OK. Nah, jadi otomatis data tersebut akan terhapus. Selanjutnya kita akan berpindah halaman ke halaman data transaksi. Kita klik transaksi, lalu ke data transaksi. Ini merupakan data-data transaksi yang dimana kita bisa menambah, mengedit, menghapus, lalu kita bisa mencetak ke PDF. Kita coba menambah terlebih dahulu. Kita tambah. Ini adalah nomor transaksi kita. Lalu kita pilih produk, singkong. Lalu kita masukkan jumlah barang yang kita beli, 2. Lalu kita klik simpan. Maka data-data ini akan memunculkan seperti ini. Total 40.000, tanggal 17 November 2025, serta nomor transaksi seperti ini, pelayanan, serta nama pelanggan. Kita pilih nama pelanggan yaitu Agus Pranata. Kita klik simpan. Lalu kita juga bisa mengedit seperti ini. Kita edit, kita rubah saja namanya menjadi Hendra. Kita klik update. Nah, jadi otomatis data tersebut terupdate. Lalu kita juga bisa mencetak PDF seperti ini. Kita klik save. Oh, jangan di save terlebih dahulu. Kita bisa melihat datanya seperti ini. Lalu kita klik save. Seperti ini. Jika sudah seperti ini, artinya kita berhasil mengubah data transaksi menjadi dokumen PDF. Lalu kita juga bisa menghapusnya. Kita klik hapus. Nah, jadi data tersebut otomatis terhapus. Selanjutnya, jika database dan hasilnya sudah saya jelaskan, maka sekarang kita akan beralih ke kodenya. Kita klik paste code. Lalu ini dia adalah kode untuk login. Seperti ini kodenya. Kita di form login juga bisa menginput username, password, seperti yang saya jelaskan di penjelasan hasil tadi. Lalu ini juga ada cek login. Ini fungsinya untuk mengecek apakah bisa login apa tidak. Lalu ke cek logout juga ini. Selanjutnya kita ke config terlebih dahulu. Kita koneksi.
Ini fungsinya agar database bisa terkoneksi pada project kita. Lalu ke folder admin. Di sini ada header seperti ini. Lalu untuk foldernya seperti ini. Lalu kita ke dashboard. Fungsinya ini adalah untuk menampilkan data-data yang sudah kita tambah, edit atau hapus. Menampilkan data tabel intinya. Lalu kita ke kasir. Kita ke kasir data.php. Ini juga sama fungsinya untuk menampilkan data tabel. Lalu kita ke kasir hapus. Ini fungsinya untuk memproses data yang akan kita hapus. Lalu kita ke kasir tambah. Ini juga sama fungsinya untuk memproses kita untuk menambah data. Lalu ke update. Fungsinya juga sama seperti tadi untuk memproses, mengedit data. Lalu kita ke pelanggan. Ini fungsinya untuk menampilkan data tabel. Di sini ada nama pelanggan, alamat, nomor HP, dan aksi. Aksi ini isinya edit sama hapus. Lalu ke pelanggan hapus. Ini fungsinya untuk memproses penghapusan data. Lalu ke pelanggan tambah. Ini fungsinya untuk memproses juga, tapi ini untuk memproses penambahan data. Lalu di sini juga ada pelanggan update. Ini fungsinya untuk mengupdate data yang kita edit. Lalu ke produk. Ini fungsinya untuk menampilkan data tabel juga yang sudah kita tambah, edit atau hapus seperti ini. Lalu kita ke produk hapus. Fungsinya juga sama seperti tabel kode-kode yang tadi. Gunanya itu untuk memproses penghapusan data. Lalu ini untuk memproses penambahan data, dan produk update ini untuk mengupdate data yang kita edit. Lalu di sini ada transaksi barang hapus. Ini fungsinya untuk menghapus data juga, memproses penghapusan data. Lalu ke barang proses. Ini fungsinya untuk memproses barang yang kita beli. Lalu kita ke barang tambah. Ini fungsinya untuk memproses penambahan data. Lalu transaksi data. Ini fungsinya untuk menampilkan data tabel di halaman pertama. Lalu ke edit. Ini fungsinya untuk memproses edit juga, mengupdate. Lalu kita ke ini. Ini gunanya untuk kita mencetak transaksi tadi ke format PDF. Ini juga sama seperti tadi, kita bisa cetak laporan. Yang tadi itu tampilannya. Lalu di sini ada transaksi tambah juga. Ini kita bisa menambah form tambah ini. Jadi intinya transaksi tambah PHP ini gunanya untuk menambah transaksi pembeli. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.